Selamat pagi dan shalom. Kita jumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin. Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami isi dengan hal-hal yang positif, yang baik. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkan setiap firman yang kami dengar sehingga kami betul-betul menghidupinya dan kami hidup di dalam kebahagiaan karena mentaati firman. Berkatilah kami saat kami mendengar firman dan kami dengan sukacita melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan 2 Tawari 15 ayat 2 dan ayat 8. Demikian. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Raja Asa adalah seorang raja yang dikenal karena kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika ia mendengar firman yang disampaikan Nabi Asaria, bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan dia dan umatnya selama mereka bersama-sama dengan Tuhan. Itu pesan firman. Maka Raja Asa memberikan tanggapan yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Asa mendengar firman itu dan kemudian melakukannya dengan segenap hatinya. 2 Tawari 15 ayat 8 tadi sudah saya bacakan. Asa melakukan perkataan nubuat itu. Bapak Ibu Saudara, respons ini mencerminkan sikap hati yang tulus dan tekun dalam pencarian Tuhan. Asa tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mengambil langkah-langkah konkret untuk menaati dan mencarinya. Kita membaca kemudian bahwa Raja Asa melakukan reformasi spiritual di negerinya, di tanahnya khususnya, menghapuskan segala bentuk penyembahan berhala dan memulihkan ibadah yang benar kepada Tuhan. Ia bahkan mengajak seluruh Yehuda dan Benyamin untuk ikut serta dalam perjanjian untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka. Ini tentu saja mengingatkan kita akan komitmen dan dedikasi yang mendalam untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita merespon firman Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita hanya mendengarkan tanpa tindakan? Atau apakah kita juga melakukannya dengan segenap hati? Mari kita belajar dari kesetiaan Raja Asa bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita mengambil langkah-langkah konkret untuk menaatinya. Dan kita tahu Tuhan akan hadir dalam hidup kita dengan berkat dan kehadirannya yang nyata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong kami untuk seperti Raja Asa yang memiliki sebuah kerinduan untuk melakukannya, menerapkannya secara konkret. Kami boleh memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan menerapkan itu dalam kehidupan kami. Supaya dengan demikian kami boleh mengalami Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini dan sepanjang hari-hari kemudian. Berkati jemaat-Mu hari ini agar dengan semangat menaati firman, mereka mengalami kehadiran-Mu dan berkat-berkat yang tak terduga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.